Jangan panggil suamimu. Panggil taksi dan keluarlah. Selamatkan diri lewat jendela kamar mandi. Seorang wanita tua tiba-tiba membisikkan kalimat itu padaku sambil menyelipkan segepok uang ke tanganku saat aku sedang makan malam romantis. Tepat setelah suamiku pergi mengangkat telepon. Aku tidak menyangka. Ternyata semuanya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebelum ceritanya dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Salju turun dengan cara yang paling puitis di luar jendela restoran. Butirannya besar dan lembut, menari-nari dalam diam sebelum mendarat di atas hamparan putih yang sudah menyelimuti desa kecil di Swiss itu. Dari meja kami di lantai 2 Hotel Bellevue, pemandangan pegunungan Alpen terlihat seperti lukisan cat minyak yang agung. Puncak-puncaknya yang tajam ditimpa cahaya bulan, menciptakan siluet kelam berlatar langit malam yang bersih. Di dalam ruangan, suasananya adalah kebalikan dari dunia luar yang dingin. Kehangatan perapian, alunan biola yang menggesek nada-nada romantis, dan denting pelan peralatan perak di atas piring porselen menciptakan kepompong kenyamanan yang mewah. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap semuanya. Dia membetulkan letak hijab sutra berwarna krem di kepalanya, memastikan semuanya serasi dengan gaun malam sederhana namun elegan yang ia kenakan. Sempurna, bisik Nadia. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya tidak beralih dari pria di hadapannya. Arga, suaminya. Pria itu tersenyum. Senyum yang sama yang telah meruntuhkan semua pertahanan Nadia 6 bulan lalu. Senyum yang menjanjikan keamanan, cinta, dan masa depan yang cerah. Hanya yang terbaik untuk bulan madu kita, sayang, kata Arga dengan suara dalam yang menenangkan. Ia mengulurkan tangannya melintasi meja yang ditutupi taplak putih bersih. Jemarinya yang hangat menggenggam tangan Nadia. Cincin pernikahan mereka yang bertahtakan berlian kecil berkilau menangkap cahaya lilin di tengah meja. Nadia benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Dia masih sering merasa semua ini seperti mimpi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan, berjuang menyelesaikan kuliah sambil bekerja serabutan, dan memikul duka seorang diri sejak ibunya meninggal dunia. Kini dia ada di sini, di Swiss. Di salah satu hotel termahal di dunia. Dalam perjalanan bulan madu dengan pria yang tampaknya memuja setiap jengkal tanah yang ia pijak. Arga Pratama adalah jawaban atas semua doa yang pernah Nadia panjatkan dalam diam. Dia tampan, mapan, sopan, dan yang terpenting, sabar. Dia menerima Nadia apa adanya, termasuk masa lalunya yang tidak mudah. Arga tidak pernah menuntut. Ia hanya memberi. Pelayan datang dengan kebisuan profesional, meletakkan hidangan penutup di hadapan mereka. Coklat lava cake untuk Nadia. Creme brulee untuk Arga. Aroma coklat hitam yang kaya langsung menguar, menggoda indera penciuman. Nikmati, sayang, kata Arga sambil mengedipkan sebelah matanya. Ia mengambil sendok kecil dan memecahkan lapisan karamel di atas hidangannya. Nadia baru saja akan menyendokkan gigitan pertama ketika set. Sebuah getaran nyaring memecah kelembutan suasana. Ponsel Arga yang tergeletak di samping piringnya bergetar di atas meja kayu. Getaran itu terdengar mengganggu. Nadia mengangkat kepalanya. Ia melihat Arga melirik layar ponselnya. Hanya sepersekian detik. Tapi Nadia menangkap sesuatu yang aneh. Kerutan muncul di antara kedua alis Arga. Rahangnya mengeras. Ekspresi itu tegang, dingin, dan marah. Sama sekali berbeda dari pria yang duduk di hadapannya. Namun secepat kilat ekspresi itu datang, secepat itu pula ia menghilang. Arga kembali tersenyum. Tapi Nadia merasa senyum itu tidak sampai ke matanya. Sebentar, sayang, kata Arga. Suaranya tetap lembut. Ini urusan pekerjaan. Klien dari Jakarta kadang tidak kenal waktu. Ia bangkit dari kursinya. Sebelum pergi, Arga membungkuk dan mengecup kening Nadia. Aku angkat di luar sebentar ya. Jangan tunggu aku. Nikmati kuenya selagi hangat. Nadia hanya bisa mengangguk. Dia memperhatikan punggung suaminya berjalan menjauh, melintasi ruang makan utama dan menghilang ke arah lobi hotel. Sekarang Nadia duduk sendirian, menatap kue coklatnya yang mulai mendingin. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba merayap di tengkuknya. Kerutan aneh di wajah Arga tadi terus terbayang. Itu bukan wajah Arga yang dia kenal.
Nadia menggeleng pelan. Tentu saja itu urusan pekerjaan. Arga adalah pengusaha sukses. Wajar kalau ada masalah mendadak. Dia tidak boleh paranoid. Ini bulan madu mereka. Nadia mengambil sendoknya lagi. Namun saat ia hendak menyuap, ia merasakan ada seseorang berdiri sangat dekat di samping mejanya. Terlalu dekat. Seorang wanita tua. Begitu dekat hingga Nadia bisa mencium aroma minyak kayu putih yang samar bercampur bau ketakutan. Nadia sedikit terkejut. Dia sempat melihat wanita itu tadi. Wanita itu duduk sendirian di meja sudut dekat jendela. Nadia mengira dia turis lokal. Namun saat melihat lebih dekat, wanita itu jelas orang Indonesia. Ia mengenakan kain batik sederhana yang tertutup mantel wol tebal berwarna abu-abu. Wajahnya penuh kerutan usia dan penderitaan. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Matanya memancarkan ketakutan yang sangat pekat. Begitu pekat hingga membuat perut Nadia langsung mulas. Wanita itu tidak menatap Nadia. Gerakannya cepat, panik, seperti pencuri. Tiba-tiba ia meraih tangan Nadia yang berada di atas paha. Tangannya kurus dan dingin, dan gemetar hebat. Dengan gerakan cepat, ia menyelipkan sesuatu ke telapak tangan Nadia. Sesuatu yang tebal, kaku, dan terasa seperti kertas dalam jumlah banyak. Uang. Kemudian wanita itu mencondongkan tubuhnya. Wajahnya begitu dekat hingga Nadia bisa merasakan napasnya yang terengah di pipinya. "Jangan panggil suamimu," bisik wanita itu. Suaranya serak, gemetar, tapi penuh desakan yang menusuk. "Panggil taksi, pergi ke kamar mandi lobi, keluar lewat jendela." Ia menekan tangan Nadia lebih kuat. "Sekarang, cepat." Nadia membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ini pasti lelucon. Semacam skenario aneh yang tidak masuk akal. "Maaf, Bu." Nadia mencoba menarik tangannya. Namun cengkeraman wanita tua itu, meskipun gemetar, sangat kuat. Mata tua itu akhirnya menatap lurus ke mata Nadia. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Ada keputusasaan di sana. Keputusasaan yang begitu nyata. "Jangan percaya padanya," desis wanita itu lagi. Suaranya lebih keras, lebih panik. "Jangan percaya Arga. Ini semua jebakan. Ini menyangkut hidup dan hartamu." Nadia menatapnya dengan bingung. Wanita itu menelan ludah. "Pergi sekarang, selagi dia masih di luar." Sebelum Nadia sempat mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu melepaskan cengkeramannya. Ia langsung berbalik, tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat, hampir berlari tertatih-tatih. Ia menghilang ke arah toilet wanita di sudut lain restoran. Nadia ditinggalkan sendirian. Mematung di kursinya, kehangatan restoran yang mewah itu tiba-tiba terasa lenyap. Digantikan rasa dingin yang menusuk tulang. Nadia menunduk. Di tangannya yang mulai basah oleh keringat dingin, tergenggam setumpuk uang kertas franc Swiss. Tebal. Sangat tebal. Otak Nadia terasa kosong selama beberapa detik. Alunan biola, denting sendok, dan tawa pelan dari meja lain. Tiba-tiba terdengar seperti suara dari dunia lain. Semuanya terasa jauh, terdistorsi. Nadia menatap uang itu lagi. Jumlahnya besar. Sangat besar. Kalimat wanita itu terus berputar di kepalanya. "Hidup dan hartamu. Jangan percaya Arga. Ini tidak masuk akal. Ini Arga. Suaminya. Pria yang mencintainya. Hartanya. Harta apa? Nadia hanya seorang gadis biasa. Memang ibunya meninggalkan sedikit warisan. Tapi tidak seberapa. Pasti tidak sebanding dengan kekayaan Arga. Wanita tua itu pasti salah orang. Atau mungkin gila. Iya. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal." Nadia menarik napas panjang. Dia akan mencari wanita itu. Mengembalikan uang ini. Mungkin wanita itu sedang kebingungan. Nadia baru saja hendak berdiri, ketika pandangannya tanpa sengaja tertarik keluar jendela restoran. Jendela itu menghadap ke area lobi hotel. Dan Nadia melihat sesuatu. Arga. Dia ada di sana. Namun, dia tidak sedang menelepon. Dan dia tidak sendirian. Arga berdiri di sudut lobi yang agak gelap, dekat pintu keluar darurat. Dia berbicara dengan sangat intens dengan dua pria lain. Kedua pria itu tinggi, berbadan tegap,
memakai mantel hitam panjang. Penampilan mereka kontras dengan tamu hotel lain yang santai dan elegan. Arga tidak terlihat seperti sedang berbicara dengan klien. Gestur tubuhnya kaku. Marah. Dia menunjuk-nunjuk. Tangannya bergerak cepat. Wajahnya keras. Rahangnya mengatup rapat. Dari jarak sejauh itu pun Nadia bisa melihat kemarahan di wajah suaminya. Ini bukan pembicaraan bisnis. Dan tiba-tiba, semua kepingan aneh itu mulai menyatu. Perasaan tidak nyaman yang tadi hanya samar berubah menjadi gelombang teror yang dingin. Peringatan wanita tua itu bukan ocehan orang gila. Tanpa berpikir dua kali, Nadia bergerak. Insting bertahan hidup mengambil alih. Dia menyambar tas tangannya, memasukkan uang franc Swiss itu ke dalamnya. Lalu berdiri. Dia tidak berjalan ke arah lobi. Sebaliknya, dia berjalan cepat ke arah berlawanan, menuju pintu keluar restoran. Jantungnya berdegup sangat keras. Dia melewati beberapa staf hotel yang tersenyum sopan. Nadia membalas dengan senyum kaku. Dia yakin wajahnya terlihat seperti orang sakit. Akhirnya, dia tiba di kamar mandi lobi. Tempat itu sangat mewah. Dindingnya marmer dari lantai sampai langit-langit. Keran berlapis emas. Cermin besar di mana-mana. Dan yang paling penting, tempat itu kosong. Nadia segera masuk ke bilik paling ujung. Lalu menguncinya. Tangannya gemetar hebat. Dia meletakkan tas di atas penutup toilet. Napasnya tidak teratur. Keluarlah lewat jendela. Kata-kata wanita tua itu kembali terngiang. Nadia mendongak. Di dinding belakang bilik, ada sebuah jendela. Namun jendela itu tinggi. Terbuat dari kaca buram tebal. Dirancang untuk ventilasi. Bukan untuk dilewati orang. Nadia naik ke atas dudukan toilet. Dia meraih grendel jendela. Lalu mencoba membukanya. Namun, grendel itu macet. Mungkin karena salju atau es di luar. Nadia menariknya lagi. Tidak bergerak. Air mata panik mulai menggenang di matanya. Dia akan terjebak di sini. Arga akan sadar dia pergi terlalu lama. Arga akan mencarinya. Tidak. Bisik Nadia pada dirinya sendiri. Aku harus keluar. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu memutar grendel itu dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Klik. Grendel itu akhirnya bergerak. Disusul bunyi derit logam. Jendela terbuka. Udara malam yang sangat dingin langsung menerobos masuk. Menampar wajah Nadia. Dia terkesiap. Nadia mendorong jendela itu lebih lebar. Di luar hanya ada kegelapan. Dan salju. Dia melihat ke bawah. Di bawah jendela ada taman pribadi hotel. Jaraknya sekitar 2 meter. Cukup tinggi. Tapi masih bisa dilompati. Tepat saat itu, ponsel di dalam tas Nadia bergetar. Nadia membeku. Dia tahu siapa yang menelepon. Dia bahkan tidak perlu melihat layar. Tetap saja. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponsel itu. Layarnya menyala. Nama yang muncul. Arga Hati Merah 2. Foto mereka saat pernikahan. Tersenyum bahagia. Kini pemandangan itu terasa seperti lelucon yang kejam. Nadia menekan tombol silent. Bukan menolak panggilan. Hanya membungkamnya. Maafkan aku, bisik Nadia. Entah kepada Arga, atau kepada ilusi tentang Arga. Dia memasukkan ponsel kembali ke tas. Lalu naik ke tangki toilet. Dengan satu dorongan terakhir, Nadia memanjat ke bingkai jendela. Gaun mahalnya tersangkut sesuatu. Kainnya sobek. Namun Nadia tidak peduli. Dia melompat. Tubuhnya menghantam tumpukan salju. Salju itu lembut. Tapi dinginnya seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Nadia kehilangan salah satu sepatu hak tingginya saat mendarat. Dia tidak berhenti. Dia langsung bangkit. Berlari tertatih-tatih di salju. Menuju pagar rendah taman hotel. Dia melompati pagar itu. Mendarat di trotoar yang sudah dibersihkan dari salju. Tubuhnya menggigil hebat. Bukan hanya karena dingin. Tapi karena syok. Sebuah taksi melaju pelan di jalan sepi. Tanpa pikir panjang, Nadia berlari ke tengah jalan. Melambaikan tangannya dengan panik. Taksi itu berhenti. Sopirnya pria paruh baya Swiss. Dia menatap Nadia dengan bingung. Seorang wanita berhijab. Memakai gaun malam. Tanpa mantel. Dan hanya memakai satu sepatu.
Di tengah malam bersalju, Nadia membuka pintu belakang. Masuk. Jalan, Pak. Tolong jalan saja, katanya dalam bahasa Inggris terbata-bata. Sopir itu mengangkat alis. Namun dia menekan pedal gas. Kemana, Nyonya? Tanyanya dengan aksen Swiss Jerman. Nadia terdiam. Dia tidak tahu harus kemana. Dia hanya tahu satu hal. Dia harus menjauh dari Arga. Taksi itu melaju menembus jalanan bersalju yang sepi. Lampu-lampu kota terlihat samar di kejauhan. Nadia duduk di kursi belakang. Tubuhnya masih gemetar hebat. Gaun malamnya basah oleh salju. Satu kakinya telanjang karena kehilangan sepatu. Sopir taksi itu beberapa kali meliriknya lewat kaca spion. Wajahnya menunjukkan campuran kasihan dan kebingungan. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tanyanya hati-hati. Nadia tidak langsung menjawab. Pikirannya kacau. Bayangan Arga yang menyeret wanita tua itu di lobi hotel terus berputar di kepalanya. Pesan di ponselnya kembali bergetar. Nadia menunduk. Pesan dari Arga. Kamu di mana? Beberapa detik kemudian pesan lain masuk. Jangan main-main denganku, Nadia. Ancaman yang terselubung dalam kalimat itu membuat darah Nadia terasa membeku. Lampu merah membuat taksi berhenti di persimpangan. Dan dari jarak itu, Nadia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di depan hotel, Arga keluar dari pintu lobi. Wajahnya jelas terlihat di bawah lampu. Dia tidak tersenyum. Wajahnya adalah topeng kemarahan murni. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seperti sedang mencari seseorang. Kemudian Nadia melihat wanita tua itu. Wanita yang tadi memperingatkannya. Wanita itu mencoba menyelinap keluar dari pintu hotel. Namun Arga melihatnya. Arga bergerak cepat. Sangat cepat. Dia menerjang wanita tua itu dan mencengkeram lengannya dengan kasar. Menariknya kembali ke dalam hotel. Wanita tua itu tampak kesakitan. Matanya melebar ketakutan. Tepat sebelum Arga menyeretnya masuk ke dalam, wanita tua itu menoleh. Menatap lurus ke arah taksi Nadia. Nadia tidak tahu apakah wanita itu benar-benar melihatnya. Namun Nadia melihatnya. Lampu berubah hijau. Taksi mulai bergerak lagi. Air mata Nadia akhirnya jatuh. Dia baru saja meninggalkan orang yang menyelamatkan hidupnya. Di tangan seorang monster. Taksi terus melaju. Jalanan semakin sepi. Nyonya, kita sudah hampir 10 menit berputar, kata sopir itu lagi. Saya perlu tahu tujuan Anda. Nadia menelan ludah. Polisi? Tidak. Apa yang akan dia katakan? Bahwa seorang wanita tua memberinya uang dan menyuruhnya kabur dari suaminya? Polisi pasti akan menganggapnya gila. Dan Arga dengan senyumnya yang menawan akan dengan mudah meyakinkan mereka bahwa Nadia hanya stres. Rumah sakit? Dia tidak terluka. Dia hanya takut. Nadia memejamkan mata. Lalu sebuah ide muncul. Kedutaan? Katanya pelan. Sopir itu menoleh. Kedutaan? Kedutaan Besar Indonesia. Sopir itu mengangguk. Perjalanan sekitar 1,5 jam. Tidak apa-apa, kata Nadia. Jalan saja. Nadia mengeluarkan uang franc Swiss dari tasnya. Memberikan sebagian pada sopir itu. Sopir itu mengangguk lagi. Sekarang dia tahu ini bukan penumpang biasa. Taksi melaju lebih cepat. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap lampu mobil di belakang mereka membuat jantung Nadia melompat. Dia terus menoleh ke belakang. Takut Arga sedang mengejarnya. Ponselnya kembali bergetar. Panggilan dari Arga. Nadia menolak. Beberapa detik kemudian Arga menelepon lagi. Nadia menolak lagi. Pesan masuk. Kita bisa bicarakan ini. Lalu pesan lain. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu dalam bahaya jika sendirian. Nadia tertawa getir. Bahaya itu justru bernama Arga. Akhirnya taksi memasuki kota Ben. Lampu-lampu kota lebih terang. Bangunan tua terlihat megah. Taksi berhenti di depan sebuah gedung besar dengan gerbang besi tinggi. Bendera merah putih berkibar di tiangnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saat itu sudah lewat tengah malam. Gedung itu tampak gelap. Sepi. Nadia turun dari taksi. Udara dingin langsung menusuk tubuhnya. Dia berlari ke pos keamanan. Menggedor kaca. Tolong buka. Saya warga negara Indonesia.
Saya dalam bahaya. Seorang penjaga keamanan Swiss membuka jendela kecil. Nadia menunjukkan paspornya dengan tangan gemetar. Melihat keadaannya yang kacau. Gaun malam sobek. Satu sepatu. Wajah pucat. Penjaga itu segera menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, gerbang besi terbuka. Seorang pria muda Indonesia keluar dari pintu gedung. Ya Tuhan, Bu, silakan masuk. Namanya Raka. Seorang staf kedutaan. Raka membawa Nadia ke ruang tunggu kecil. Memberinya selimut. Dan secangkir teh panas. Nama saya Raka. Katanya lembut. Anda aman di sini. Apa yang terjadi? Nadia mencoba menenangkan napasnya. Suami saya. Saya rasa suami saya berbahaya. Mata Raka melebar. Suami Anda di sini di Swiss. Kami sedang bulan madu. Namanya Arga Pratama. Nadia menceritakan semuanya. Tentang restoran. Tentang wanita tua. Tentang pelariannya. Tentang Arga yang menyeret wanita itu. Raka mendengarkan dengan serius. Itu mengerikan, Bu Nadia, katanya. Tentu saja kami akan membantu Anda. Dia tampak ragu sejenak. Untuk catatan kami, boleh saya tahu nama lengkap Anda? Nadia Suryadinata. Dan nama suami Anda? Arga Pratama. Saat nama itu diucapkan, sesuatu berubah di wajah Raka. Perubahannya sangat halus. Namun Nadia melihatnya. Simpati di wajah Raka menghilang. Digantikan ekspresi kaku. Profesional. Nadia Suryadinata dan Arga Pratama. Ulangnya pelan. Ia berdiri. Terima kasih atas informasinya, Bu. Anda tunggu di sini. Saya akan memanggil atasan saya. Pak Bima, Wakil Kepala Kedutaan. Tolong jangan kemana-mana. Raka keluar. Menutup pintu ruang tunggu. Keheningan tiba-tiba terasa menekan. Nadia duduk sendirian. Perasaan lega yang tadi sempat muncul. Perlahan menghilang. Digantikan firasat buruk. Perubahan sikap Raka terlalu jelas. Waktu berjalan lambat. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Nadia mulai gelisah. Dia berdiri. Matanya menyapu ruangan. Di sudut ruangan ada meja kerja kecil dengan komputer yang masih menyala. Mungkin milik staf. Pikiran Nadia kembali ke kalimat wanita tua itu. Hidup dan hartamu. Harta apa? Dengan kaki gemetar. Nadia berjalan ke komputer itu. Ia membuka browser. Mengetik namanya sendiri. Nadia Suryadinata. Hasil pencarian muncul. Ia menambahkan satu kata. Warisan. Sebuah artikel muncul di baris teratas. Judulnya. Sengketa warisan Suryadinata. Aset miliaran rupiah dibekukan di Swiss. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Ia mengklik artikel itu. Dan hidupnya berubah selamanya. Jantung Nadia terasa seperti diremas. Tangannya gemetar saat membaca artikel di layar komputer itu. Artikel tersebut berasal dari sebuah media keuangan Indonesia. Terbit sekitar 5 tahun lalu, tepat setelah ibunya meninggal. Judulnya sangat jelas. Sengketa warisan Suryadinata. Aset miliaran rupiah dibekukan di Swiss. Nadia terus membaca. Artikel itu menjelaskan perseteruan hukum antara ibunya, Ratna Suryadinata, dengan adik laki-lakinya sendiri, Hendrawan Suryadinata. Pamannya. Nadia terbelalak. Selama ini ia hanya tahu ibunya sempat berselisih dengan pamannya soal warisan keluarga. Namun ia tidak pernah tahu detailnya. Menurut artikel itu, kakek Nadia dulu adalah seorang konglomerat besar. Semua hartanya diwariskan kepada Ratna Suryadinata, bukan kepada Hendrawan. Keputusan itu membuat Hendrawan marah besar. Namun ternyata harta itu bukan sekadar rumah atau tabungan. Aset itu berupa investasi besar, saham, emas batangan, dan berbagai kepemilikan bisnis. Semuanya disimpan dalam sebuah bank swasta di Zurich. Nilainya miliaran rupiah, mungkin bahkan lebih. Nadia terus membaca dengan napas tertahan. Ibunya ternyata mengetahui bahwa adiknya sangat serakah. Karena itu Ratna Suryadinata membuat sebuah sistem perlindungan. Sebuah trust fund yang sangat ketat. Semua aset dibekukan. Tidak bisa dicairkan oleh siapapun. Kecuali oleh satu orang.
Nadia Suryadinata. Namun ada satu klausul penting. Aset itu hanya bisa dicairkan jika Nadia berusia 25 tahun atau menikah secara sah. Nadia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dia baru saja berulang tahun ke-25 3 bulan lalu. Dan dia baru menikah 3 minggu yang lalu. Semuanya tiba-tiba terasa sangat jelas. Arga tidak menikahinya. Arga menikahi klausul warisan itu. Nadia. Suara di belakangnya membuat Nadia terlonjak. Dia segera menutup browser. Berbalik. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Sulit dibaca. Bu Nadia, atasan saya sudah tiba. Beliau ingin bertemu Anda. Di mana? Tanya Nadia. Raka tidak menjawab. Dia hanya melangkah ke samping. Dan seseorang masuk ke ruangan. Nadia membeku. Arga. Suaminya. Dia sudah tidak memakai jas makan malamnya. Sekarang dia mengenakan jeans dan sweater kasmir. Tampil santai. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Di belakangnya berdiri 2 pria berjas hitam yang tadi Nadia lihat di lobi hotel. Senyum Arga muncul. Namun kali ini Nadia bisa melihat dengan jelas. Senyum itu dingin. Sayang, kata Arga lembut. Kamu di sini. Kamu membuat semua orang khawatir. Nadia mundur selangkah. Dia menabrak meja di belakangnya. Dia menoleh ke arah Raka. Namun pria itu menunduk. Tidak berani menatap matanya. Saat itu Nadia mengerti. Kedutaan ini bukan tempat perlindungan. Ini adalah perangkap kedua. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bisik Nadia. Arga tertawa kecil. Aku menelepon. Tentu saja. Aku menelepon semua tempat yang mungkin kamu datangi. Polisi. Rumah sakit. Dan tentu saja, kedutaan kita. Dia melangkah mendekat. Sudah aku bilang pada mereka istriku sedang syok dan kabur dari hotel. Mereka sangat membantu. Arga berhenti tepat di depan Nadia. Matanya menatapnya dingin. Nadia, kamu kedinginan. Ayo kita pulang. Kita bicarakan semuanya di hotel. Nadia tertawa kecil. Namun tawanya terdengar seperti orang putus asa. Pulang? Katanya. Pulang kemana, Arga? Ke hotel tempat kamu dan Paman Hendrawan berencana membunuhku. Senyum Arga sempat goyah. Hanya sedetik. Namun Nadia melihatnya. Dia benar. Nama Hendrawan membuat Arga kaku. Namun Arga segera kembali tersenyum. Nadia, kamu bicara apa? Pamanmu ada di Jakarta. Kamu pasti kelelahan. Wanita tua di restoran itu pasti memberimu sesuatu. Obat mungkin. Dia membuatmu paranoid. Dia memberiku uang, kata Nadia. Dan dia menyuruhku lari darimu. Aku juga melihatmu menyeretnya di lobi hotel. Arga menghela napas panjang. Seolah berbicara dengan orang yang tidak waras. Aku hanya menahannya untuk bertanya. Dia tiba-tiba pingsan. Sudah ditangani tim medis hotel. Bohong. Bisik Nadia. Arga mengulurkan tangan. Ayo Nadia. Berikan tanganmu. Kita selesaikan ini di hotel. Nadia tahu dia tidak punya pilihan. Jika dia melawan, 2 pria itu akan menyeretnya keluar. Jika dia berteriak, Arga akan mengatakan dia histeris. Dia harus berpura-pura. Nadia menunduk. Air mata mengalir. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku takut. Ekspresi Arga melunak sedikit. Dia mengira Nadia sudah menyerah. Aku tahu, sayang. Itu bukan salahmu. Ayo kita pergi. Nadia mengangguk pelan. Tapi, boleh aku ke kamar mandi dulu? Aku ingin mencuci muka. Arga menatapnya lama. Menimbang. Akhirnya dia mengangguk. Hantu. 10 menit. Aku tunggu di lobi depan. Dia menunjuk ke sebuah pintu. Kamar mandi ada di sana. Nadia menunduk. Terima kasih. Arga keluar. Diikuti 2 pria itu. Pintu tertutup. Namun Nadia tahu mereka menunggu di luar. Dia tidak punya banyak waktu. Nadia berlari ke kamar mandi. Ruangan itu kecil. Bersih.
berbau disinfektan. Hanya ada satu bilik dan satu wastafel. Ia memeriksa jendela. Namun jendela itu kecil, tinggi, dan dipasang terali besi. Tidak ada jalan keluar. Nadia menyalakan keran air, membiarkannya mengalir deras, menutupi suara napasnya yang panik. Dia bersandar pada wastafel. Dia terjebak. Dia gagal. Arga akan membawanya kembali ke hotel. Dan kali ini, dia tidak akan bisa kabur. Tiba-tiba, tap, tap. Suara kecil terdengar. Nadia mematikan keran. Hening. Tap, tap. Suara itu berasal dari jendela. Nadia naik ke dudukan toilet. Mengintip melalui kaca buram. Gelap di luar. Sebuah gang sempit. Namun tiba-tiba, sebuah suara berbisik dari luar. Nyonya Nadia, cepat buka jendelanya. Jantung Nadia hampir meloncat. Dia mengenali suara itu. Bu Rini, wanita tua dari restoran. Nyonya Nadia, cepat buka jendelanya. Suara berbisik itu datang dari luar. Serak, namun sangat familiar. Nadia hampir tidak percaya. Bu Rini, bisiknya. Cepat, mereka akan curiga. Nadia melihat ke arah jendela lagi. Jendela itu kecil. Dan ada terali besi. Ada terali. Aku tidak bisa keluar. Bisik Nadia panik. Lihat di bawah wastafel. Jawab suara Bu Rini. Aku sempat masuk sebentar tadi. Aku tinggalkan sesuatu di sana. Nadia segera turun dari dudukan toilet. Dia berlutut. Meraba bagian bawah wastafel porselen. Tangannya menyentuh sesuatu. Dingin. Berat. Terbungkus kain lap. Dia menariknya keluar. Sebuah obeng besar. Nadia tidak punya waktu bertanya bagaimana Bu Rini bisa melakukan semua ini. Dia segera kembali naik ke dudukan toilet. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan ujung obeng ke kepala sekrup terali. Cepat, Nyonya, desak Bu Rini dari luar. Nadia mulai memutar. Sekrup pertama sangat keras. Berkarat. Dia mendorong dengan seluruh tenaganya. Akhirnya, krek. Sekrup itu mulai berputar. 1. Nadia segera berpindah ke sekrup kedua. Yang ini lebih mudah. 2. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di lorong. Nadia. Suara Arga. Tenang. Namun ada nada tidak sabar. Nadia membeku. Aku sedang ganti baju, teriak Nadia. Suaranya dibuat gemetar. Sebentar lagi. Beberapa detik sunyi. Lalu langkah kaki itu menjauh. Nadia hampir pingsan karena lega. Dia kembali memutar obeng. Sekrup ketiga. Tangannya licin oleh keringat. Air mata stres mengalir di pipinya. Sekrup keempat. Akhirnya, terali besi itu terlepas. Berat sekali. Nadia hampir kehilangan keseimbangan. Dia menurunkannya perlahan ke lantai. Lalu membuka jendela. Udara malam yang dingin langsung masuk. Di bawah, di gang gelap, berdiri Bu Rini. Wajahnya penuh lecet. Satu lengannya tampak memar. Bekas cengkeraman Arga. Namun matanya penuh tekad. Lompat, katanya. Aku tangkap. Ini tinggi, bisik Nadia. Jaraknya hampir 3 meter. Ada tumpukan kantong sampah. Lompat saja. Nadia tidak berpikir lagi. Dia melempar tasnya keluar dulu. Lalu memanjat jendela. Dan menjatuhkan diri. Tubuhnya jatuh ke tumpukan kantong sampah. Baunya menyengat. Namun cukup empuk. Bu Rini segera menarik Nadia berdiri. Ayo lari. Mobil saya di ujung gang. Mereka berlari. Nadia masih dengan satu sepatu. Langkahnya tertatih-tatih di jalan batu yang licin. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari belakang. Nadia! Arga! Dia sudah menemukan jendela terbuka. Cepat masuk. Seru Bu Rini. Mereka mencapai mobil sedan kecil yang terparkir di ujung gang. Nadia masuk ke kursi penumpang. Bu Rini langsung menyalakan mesin. Mobil itu melesat. Beberapa detik kemudian Arga dan dua pria itu muncul di ujung gang. Namun mereka sudah terlambat. Mobil melaju cepat meninggalkan kedutaan. Nadia terengah-engah. Dadanya terasa sakit. Dia menoleh ke arah Bu Rini. Bu,
Saya kira Arga menangkap ibu. Dia memang menangkap saya, jawab Bu Rini. Tapi dia panik saat tahu kamu kabur. Dia sibuk menelepon kemana-mana. Saya menggigit tangannya, lalu kabur lewat dapur hotel. Nadia menatapnya tak percaya. Tapi bagaimana ibu tahu saya di kedutaan? Bu Rini tersenyum kecil. Saya tahu kamu akan mencari tempat paling aman. Kedutaan. Nadia menunduk. Tapi kedutaan ternyata berpihak pada mereka. Tentu saja, kata Bu Rini. Pamanmu, Hendrawan, punya koneksi di mana-mana. Dia sudah membayar orang di dalam kedutaan. Nadia merinding. Mereka berkendara beberapa menit tanpa bicara. Akhirnya Bu Rini memarkir mobil di depan sebuah motel kecil. Kita aman di sini malam ini. Kamar motel itu kecil. Sederhana, namun bersih. Bu Rini mengunci pintu. Memasang pengaman. Lalu duduk di tepi tempat tidur. Nadia duduk di seberangnya. Bu, kenapa ibu melakukan semua ini? Ibu bahkan tidak kenal saya. Bu Rini menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Saya kenal kamu, Nyonya Muda. Kamu saja yang tidak ingat saya. Nadia mengerutkan kening. Nama saya Rini Ningsih, katanya pelan. Selama 15 tahun. Saya adalah asisten pribadi ibumu. Ratna Suryadinata. Mulut Nadia terbuka. Sebuah ingatan samar muncul. Seorang wanita baik hati di rumah masa kecilnya. Yang sering memberinya biskuit saat pulang sekolah. Bibi Rini. Bu Rini mengangguk. Ya, Nyonya Muda. Sayalah itu. Air mata Nadia langsung jatuh. Tapi, kenapa semua ini terjadi? Bu Rini menarik napas panjang. Lalu membuka map dokumen yang ia bawa. Nyonya Muda, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Kematian ibumu 5 tahun lalu. Bukan kecelakaan mobil. Nadia menegang. Itu? Bu Rini menatapnya dalam-dalam. Itu pembunuhan. Dan pelakunya adalah pamanmu sendiri. Hendrawan Suryadinata. Itu pembunuhan. Dan pelakunya adalah pamanmu sendiri. Hendrawan Suryadinata. Nadia merasa seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Apa? Bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Bu Rini membuka map dokumen yang ia bawa. Tangannya sedikit gemetar, namun matanya penuh keyakinan. Pamanmu sangat serakah, katanya pelan. Dia ingin menguasai seluruh warisan keluarga Suryadinata. Tapi ibumu, Ratna Suryadinata, lebih cerdas. Bu Rini mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ibumu tahu adiknya akan mencoba merebut semuanya. Karena itu dia memindahkan semua aset ke Swiss. Dan membuat sistem perlindungan yang sangat rumit. Nadia terdiam. Semua mulai masuk akal. Setelah ibumu meninggal, lanjut Bu Rini, Hendrawan menyingkirkan saya. Dia mengancam akan membunuh saya jika saya membuka mulut. Saya terpaksa bersembunyi. Tapi saya tidak pernah berhenti mengawasimu. Nadia menatap wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu Arga muncul, kata Bu Rini. Saya langsung curiga. Dia terlalu sempurna. Terlalu cepat mendekatimu. Bu Rini membuka map lebih lebar. Di dalamnya ada foto, dokumen, dan beberapa laporan investigasi. Saya menyewa detektif swasta. Awalnya latar belakangnya terlihat bersih. Tapi kemudian kami menemukan sesuatu. Bu Rini menggeser sebuah foto ke depan Nadia. Nama aslinya bukan Arga. Nadia menatap foto itu. Itu memang wajah Arga. Namun di bawahnya tertulis nama lain. Milos Kolar. Dia buronan Interpol, kata Bu Rini. Spesialis penipuan, pemalsuan identitas, dan pembunuhan bayaran. Nadia merasa mual. Pamanmu menyewanya. Untuk satu tugas. Menikahimu. Membawamu ke Swiss. Memaksamu menandatangani surat kuasa pengalihan aset. Lalu membunuhmu dalam kecelakaan bulan madu. Nadia menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Persis seperti yang mereka lakukan pada ibumu. Ruangan motel itu menjadi sangat sunyi.
Hanya suara napas Nadia yang tidak stabil. Besok pagi, kata Burini. Jam 9. Arga punya janji temu di Bank Vontobel di Zurich. Dia akan menggunakan surat kuasa pernikahan kalian untuk mencairkan semua aset. Nadia menatapnya. Kalau begitu kita harus ke polisi. Burini menggeleng. Tidak bisa. Arga punya surat nikah yang sah. Kamu istrinya. Polisi Swiss akan menganggap ini masalah rumah tangga. Hendrawan sudah mengatur semuanya. Nadia menunduk. Lalu kita harus bagaimana? Burini mengeluarkan sesuatu dari dalam map. Sebuah benda kecil. Berwarna emas kusam. Kunci brankas. Ibumu menitipkan ini pada saya sebelum dia meninggal. Dia bilang jika sesuatu terjadi padanya, berikan ini pada Nadia. Nadia mengambil kunci itu. Benda itu terasa berat di tangannya. Ibumu menyimpan semua bukti kejahatan Hendrawan di sebuah brankas bank. Termasuk bukti identitas asli Arga. Dan rekaman percakapan mereka. Nadia menatap Burini. Jadi, kita harus sampai di bank itu sebelum Arga. Burini mengangguk. Jika kita mendapatkan bukti itu lebih dulu, permainan mereka selesai. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka tidak punya banyak waktu. Burini membuka koper kecilnya. Mengeluarkan pakaian sederhana. Rok panjang. Blus longgar. Jilbab biru tua. Dan sepatu kets. Kamu tidak bisa masuk ke bank Swiss dengan gaun malam sobek, katanya. Nadia mengangguk. Dia mengganti pakaian. Saat gaun bulan madunya jatuh ke lantai, Nadia merasa seperti meninggalkan kehidupannya yang lama. Kehidupan Nadia yang naif. Yang percaya pada cinta Arga. Yang tidak tahu dirinya hanya target. Dia menatap cermin. Wanita yang menatap balik bukan lagi pengantin baru yang bahagia, melainkan seseorang yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Kita harus berangkat sekarang, kata Burini. Perjalanan dari Bern ke Zurich sekitar 1,5 jam. Mereka masuk ke mobil. Langit masih gelap saat mereka meninggalkan motel. Perjalanan terasa sangat panjang. Setiap mobil di belakang mereka membuat Nadia tegang. Bagaimana Bibi tahu semua ini? Tanya Nadia pelan. Saya tidak pernah berhenti mengawasi, jawab Burini. Saya tahu Hendrawan tidak akan menyerah. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah saat kamu menikah. Nadia memejamkan mata. Arga muncul 6 bulan lalu. Terlalu sempurna. Sekarang saya mengerti. Saya menjual rumah saya di Depok untuk datang ke Swiss, kata Burini. Saya harus sampai padamu sebelum dia. Air mata Nadia jatuh lagi. Terima kasih, Bibi. Burini menggeleng. Jangan berterima kasih. Bantu saya menegakkan keadilan untuk ibumu. Saat fajar mulai muncul di Cakrawala, mereka memasuki kota Zurich. Kota itu mulai hidup. Gedung-gedung bank besar berdiri megah di sepanjang jalan. Banknya di Bahnhofstrasse, kata Burini. Pusat keuangan. Kita hampir sampai. Mereka memarkir mobil beberapa blok dari bank. Lalu berjalan kaki. Jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. Namun saat mereka tiba di persimpangan, Nadia membeku. Di depan Bank Vontobel berhenti sebuah Mercedes hitam mewah. Pintu belakang mobil terbuka. Keluar seorang pria gemuk dengan mantel mahal. Hendrawan Suryadinata. Dia tersenyum puas. Kemudian pintu lain terbuka. Arga keluar. Rambutnya rapi. Setelan jasnya mahal. Dia terlihat seperti pengusaha sukses. Bukan pembunuh bayaran. Cepat, bisik Burini. Mereka lebih awal dari jadwal. Mereka berlari menyeberang jalan. Masuk ke pintu samping ban. Pintu bertuliskan Private Banking. Mereka harus sampai ke brankas sebelum Arga. Pintu Private Banking itu berat dan sunyi saat terbuka. Di dalam, suasananya sangat berbeda dari lobi bank biasa. Ruangan itu dilapisi kayu gelap. Karpet tebal meredam setiap langkah. Hanya ada satu meja resepsionis marmer hitam. Di belakangnya duduk seorang wanita parubaya yang sangat rapi. Tatapannya langsung menilai Nadia dan Burini. Mereka jelas tidak terlihat seperti klien bank Swiss. Selamat pagi, katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Jerman. Ada yang bisa saya bantu?
Bu Rini melangkah maju dengan tenang. Kami ingin mengakses brankas deposit atas nama Ratna Suryadinata. Wanita itu mengetik sesuatu di komputernya. Dia berhenti sejenak. Brankas ini tidak aktif selama 5 tahun. Kami tahu, jawab Bu Rini. Dan Anda siapa? Tanya resepsionis itu. Matanya beralih ke Nadia. Saya Nadia Suryadinata. Putri Ratna Suryadinata. Saya ahli warisnya. Wanita itu meminta paspor Nadia. Ia memeriksanya dengan mesin pemindai. Lalu menatap Nadia lagi. Untuk membuka brankas Anda memerlukan kunci. Nadia mengeluarkan kunci kuno itu. Meletakkannya di atas meja. Resepsionis itu terlihat sedikit terkejut. Baik, katanya. Namun ada catatan bahwa suami Anda, Tuan Arga Pratama, memiliki janji temu pagi ini mengenai akun ini. Darah Nadia terasa dingin. Suami saya belum tiba, kata Nadia cepat. Dan saya ingin membuka brankas saya sekarang. Resepsionis itu ragu. Akhirnya ia mengangkat telepon. Berbicara cepat dalam bahasa Jerman. Beberapa menit kemudian ia berdiri. Tuan Hoffman akan menemani Anda. Lift membawa mereka turun ke lantai B3. Udara terasa dingin. Di depan mereka ada pintu baja bundar besar. Brankas utama ban. Seorang pria kurus berkacamata menunggu. Tuan Hoffman, katanya. Ia membuka pintu baja dengan kode dan sidik jari. Di dalam terdapat ratusan kotak brankas. Nomor 714, katanya. Ia memasukkan kunci ban. Sekarang kunci Anda. Tangan Nadia gemetar saat memasukkan kunci ibunya. Klik. Kotak brankas itu terbuka. Mereka dibawa ke ruang peninjauan kecil. Hoffman meletakkan kotak logam itu di meja. Lalu keluar. Pintu tertutup. Cepat, kata Bu Rini. Nadia membuka kotak itu. Isinya bukan emas, melainkan dokumen, kaset rekaman, USB kecil. Di atas map pertama tertulis, untuk Nadia, tulisan tangan ibunya. Nadia membukanya. Air matanya langsung jatuh. Surat itu berbunyi, jika kamu membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada. Hendrawan pasti sudah menunjukkan sifat aslinya. Di dalam kotak ini ada semua bukti kejahatannya. Gunakan ini untuk menghancurkannya. Nadia menutup mulutnya. Ibu tahu, bisiknya. Bu Rini mengambil USB kecil. Ini rekaman percakapan Hendrawan saat menyewa Arga. Tepat saat itu, pintu ruang itu terbuka. Nadia dan Bu Rini menoleh. Arga berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, Hendrawan dan Direktur Ban. Saya khawatir Anda sudah terlambat, kata Direktur Ban dingin. Brankas ini telah dibekukan atas permintaan suami Anda. Hendrawan tertawa pelan. Permainan selesai, Nadia. Namun Bu Rini tidak menyerah. Ia melempar map identitas Arga ke meja. Pria ini bukan Arga Pratama. Namanya Milos Kolar. Buronan Interpol. Direktur Ban membuka map itu. Matanya menyipit. Foto itu jelas sama dengan Arga. Ronald, atau Milos, mulai kehilangan senyumnya. Lalu Bu Rini mengangkat USB. Di sini ada rekaman Hendrawan menyewanya untuk membunuh Nadia. Ruangan menjadi sunyi. Direktur Ban akhirnya memutuskan. Mari kita lihat rekamannya. Mereka dibawa ke ruang konferensi. USB dipasang ke laptop. Rekaman diputar. Suara Hendrawan terdengar jelas. Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya. Nikahi dia. Ambil semua asetnya. Lalu buat dia kecelakaan. Tenggelam di danau. Jatuh dari gunung. Aku tidak peduli. Ruangan membeku. Hendrawan pucat. Arga menutup matanya. Topengnya runtuh. Direktur Ban menekan alarm diam-diam. Namun tiba-tiba Arga bergerak. Cepat sekali. Ia menendang laptop. Lalu menerjang Nadia. Pisau lipat muncul dari sakunya. Ia menempelkan pisau ke leher Nadia. Tidak ada yang bergerak. Teriaknya. Penjaga keamanan mengangkat pistol. Mundur. Teriak Arga. Kalau tidak aku bunuh dia. Ruangan tegang. Hendrawan panik. Jangan sakiti aku. Aku korban. Teriaknya.
Arga menatapnya penuh kebencian. Pengecut. Kaulah yang menyuruhku membunuh ibunya. Pengakuan itu menggema di ruangan. Dalam kemarahannya, cengkeraman Arga sedikit mengendur. Hanya sedikit. Namun Burini melihatnya. Ia mengambil gelas kaca dari meja dan menghantam tangan Arga. Pisau jatuh. Nadia langsung menyikut perutnya. Penjaga keamanan menerjang. Arga dibanting ke lantai. Tangannya diborgol. Hendrawan pingsan karena panik. Beberapa detik kemudian, polisi Swiss masuk. Arga, atau Milos Kolar, ditangkap. Atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, pemalsuan identitas, dan surat perintah Interpol. Hendrawan juga diborgol. Dia menangis seperti anak kecil. Saat Arga dibawa keluar, dia menatap Nadia. Tatapan kosong. Bukan benci. Bukan penyesalan. Seolah Nadia hanyalah pekerjaan yang gagal. Namun Nadia tidak menunduk. Ia menatap balik. Tanpa takut. Direktur bank kemudian mendekati Nadia. Atas nama Bank von Tobel, kami meminta maaf. Aset Anda aman. Nadia menatapnya dingin. Saya ingin semua aset ibu saya dipindahkan dari bank ini. Direktur itu pucat. Namun ia mengangguk. Sesuai keinginan Anda. Beberapa saat kemudian, Nadia keluar dari bank. Udara Zurich terasa dingin. Namun kali ini terasa bebas. Di seberang jalan, mobil polisi membawa Arga dan Hendrawan pergi. Burini berdiri di sampingnya. Sudah berakhir, Nyonya muda, katanya. Nadia menatap langit pagi. Belum. Ini baru awal. Karena sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia benar-benar bebas.